Yo, kalau kali ini saya mau bercerita tentang sebuah kisah di dunia kedokteran yang sangat menginspirasi. Kisah ditemukannya si kuman namanya Helicobacter pylori. Bakteri ini tuh merupakan salah satu kuman penyebab terjadinya kerusakan pada dinding lambung, teman-teman. Jadi cerita singkatnya tuh gini, teman-teman. Dulu tuh ada ahli patologi namanya John Robin Warren. Dan ada juga residen penyakit dalam namanya Barry Marshall. Mereka berdua itu meyakini bahwa di dalam lambung itu bisa tumbuh bakteri yang dapat menyebabkan kerusakan dari struktur lambung. Dan tahukah Anda, pada zaman dulu dokter-dokter dan ilmuwan itu nggak ada yang percaya. Dan nggak ada yang meyakini bahwa ada mikroorganisme yang bisa hidup di dalam lambung. Karena di dalam lambung itu kenapa suasananya asam banget. Jadi kayaknya sangat mustahil deh ada bakteri yang bisa bertahan hidup dalam kondisi yang sebegitu asamnya. Pada saat itu Marshall ditentang oleh banyak orang karena teori atau hipotesanya itu. Jadi ya pada saat itu tidak dapat diterima oleh banyak dokter dan peneliti bahwa sebenarnya di dalam lambung itu ada kuman. Nah, dengan kondisi begini, apakah dokter dan ilmuwan pada saat itu dianggap telah melakukan konspirasi? Atau gimana ya? Udahlah. Balik lagi lah ke cerita si Marshall dan si Warren. Ya, saat itu Marshall tetap yakin bahwa hipotesa yang dia buat saat itu benar. Awalnya, dia mencoba menginfeksi babi dengan bakteri ini. Tapi nggak berhasil. Tapi dia nggak menyerah gitu aja, bro. Sampai akhirnya si Marshall ini mencoba menelan sup yang sudah terkontaminasi sama bakteri Helicobacter pylori ini. Awalnya sih dia berpikir, kali aja ya tahun depan saya akan mengalami luka pada lambung. Ternyata nggak perlu nunggu sampai setahun. 3 hari setelah dia makan itu sup yang ada bakterinya, dia langsung mual, bau mulut, dan timbul gejala muntah-muntah. Dan pada hari ke-8 dia melakukan teropong. Di teropong tuh dia endoskopi lambungnya. Ternyata setelah diteropong di sana sudah terjadi peradangan. Dan pada waktu diambil sampel nih, ternyata benar di dalam sampel lambungnya yang radang itu didapatkan kuman Helicobacter pylori. Nah, setelah minum antibiotik dia mengalami pemulihan, dan saat dilakukan endoskopi dan pengambilan sampel lambung yang kedua, bakterinya ternyata sudah tidak ditemukan lagi. Dari hal yang dilakukan Marshall ini, dia berhasil membuktikan bahwa hipotesanya dan akhirnya dipatahkanlah teori lama bahwa bakteri tidak mungkin hidup di dalam lingkungan yang asam. Dan muncullah sebuah teori baru bahwa ada kok bakteri yang dapat hidup di dalam suasana asam yang ada di lambung, yaitu si kuman Helicobacter ini. Dan bakteri inilah yang saat ini diakui sebagai salah satu penyebab peradangan, bahkan bisa menimbulkan luka atau perlukaan ya di lambung. Buat teman-teman yang belum nonton video tentang GERD, sakit mah, tuka, atau masalah-masalah di lambung-lambung itu, bisa cek di video-video saya awal ya, karena disitu banyak sekali videonya. Oh iya guys, akibat penemuannya tersebut, si Marshall dan Warren itu diberikan Nobel di bidang fisiologi kedokteran pada tahun 2005. Gimana teman-teman? Kisahnya inspiratif kan? Di sini saya cuma mau bilang dan mau menyampaikan sih, suatu teori yang lama itu gimana ya? Harus ada, itu nanti bisa dipatahkan sama teori-teori yang baru. Yang penting teori baru ini harus bisa dibuktikan dan diterima dalam bidang tersebut. Ya bukannya malah adu argumen dan akhirnya jadi bikin debat kusir ya. Karena dia melakukan pembuktian gitu loh, jadi nggak terjadi debat kusir. Kemarin-kemarin kan sempat booming tuh mengenai teori konspirasi. Dan gue juga sih sebenarnya nggak terlalu paham mengenai teori konspirasi itu sendiri. Tapi pesan yang mau saya sampaikan di sini bahwa dunia medis itu terus berkembang, teman-teman. Jadi nggak statis gitu aja. Ilmunya tuh selalu dinamis dan berubah. Teori-teori yang sudah lama terbentuk mungkin akan dipatahkan sama teori-teori yang baru. Bukan berarti nggak mungkin loh ya.
Tapi ya harus dibuktikan secara benar-benar kayak si Marshall dan Warren tadi. Dan harus disampaikan dalam forum ilmiah tentu saja. Selama teori baru itu belum dapat dibuktikan kebenarannya, teman-teman, masih ya kita bilangnya masih hipotesa aja atau masih dugaan. Sampai akhirnya hipotesa itu bisa di-proof, bisa dibuktikan dan dapat mematahkan teori-teori yang lama. Dan saat itu pun teori yang baru akan kita pakai dan kita pakai sebagai dasar atau acuan untuk memberikan pengobatan atau penanganan pada pasien. Yuhu. Sekian video dari saya, terima kasih. Dan buat teman-teman yang suka video ini jangan lupa di like, di share, terus juga tetap subscribe ya, supaya kayaknya subscriber kita supaya terus bertambah. Ya gitulah teman-teman. Sampai jumpa dan terima kasih.